Oke, selamat datang di sesi bedah emiten kita. Di sini kita akan coba mengurai cerita-cerita kompleks di pasar saham. Hari ini anggap saja saya ini mentor investasi Anda. Dan kita akan sama-sama membedah perjalanan liar dari PT Minapadi Investama atau yang kita kenal dengan kode saham PADI. Jadi ceritanya tuh kelihatannya sempurna banget kan? Ada investor kakap, ada turnaround bisnis yang luar biasa. Kelihatannya ini investasi yang pasti untung ya. Nah, mari kita lihat lebih dekat. Gimana narasi ini berhasil memikat ribuan investor. Pada satu titik, padi ini sepertinya punya semua resep untuk jadi saham fenomenal. Semuanya dimulai dari keterlibatan satu nama yang, wah, sangat dikenal di pasar. Betul, ketika seorang Taipan sesukses Happy Hapsoro masuk, itu seperti sinyal suar buat investor retail. Banyak yang langsung berpikir, wah, ini pasti ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Dan ini bukan cuma rumor loh, angka-angkanya seolah-olah mendukung euforia ini. Perusahaan melaporkan lonjakan pendapatan yang gila-gilaan untuk tahun itu. Jelas ini makin menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Coba deh lihat perbandingannya. Perusahaan ini berbalik dari rugi besar menjadi laba yang signifikan hanya dalam setahun. Ini kan jenis turnaround story yang diimpi-impikan semua investor. Tapi tepat di saat publik lagi rame-ramenya masuk, ceritanya tiba-tiba berbelok tajam. Sebuah plot twist yang nggak terduga. Lini masa ini menjelaskan semuanya. Ini inti dari plot twistnya. Perusahaan Hapsoro masuk di harga rendah dan keluar di dekat harga puncak. Ini adalah manuver klasik beli rendah, jual tinggi, yang dieksekusi dengan sempurna. Jadi, biar kita sama-sama paham ya, poin kuncinya di sini adalah sementara investor-investor baru berbondong-bondong masuk karena terpikat sama ceritanya, tokoh utama dari cerita itu sendiri malah diam-diam cabut sambil bawa untung besar. Ini bukan cuma opini ya, para ahli pasar tahu betul apa artinya ini. Seperti kata analis ini, kalau pemain besar keluar, itu sering banget memicu tekanan jual dan bikin ketidakpastian soal arah perusahaan ke depannya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa uang pintar ini pergi justru saat pestanya kelihatan baru mau mulai? Nah, untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dari sekedar judul berita dan mulai mencari tanda-tanda bahaya. Oke, karena narasi awalnya sekarang jadi tanda tanya besar, kita harus gali lebih dalam. Dan apa yang kita temukan di bawah permukaan ternyata memunculkan beberapa red flag atau bendera merah yang serius. Dan ini dia petunjuk besar pertama kita. Ingat kan laba hampir 25 miliar yang bikin heboh itu? Nah, begitu tutup tahun, kok labanya tinggal 1,8 miliar. Ini artinya secara matematis perusahaan rugi besar di kuartal terakhir. Dan bukan cuma itu, kita juga menemukan serangkaian red flag lainnya. Ada masalah hukum di perusahaan afiliasi, ada pengungkapan yang mengganggu soal kebangkrutan pengendali, sampai pengawasan khusus dari bursa. Wah, lampu peringatannya nyala di mana-mana. Semua ini membawa kita ke pertanyaan paling fundamental bagi setiap investor. Pertanyaan yang memisahkan antara spekulasi dan investasi. Berapa sih nilai wajar dari perusahaan ini? Di luar semua euforia yang ada? Untuk menjawabnya, kita bisa lihat rasio harga terhadap laba atau PE ratio. Padi ini diperdagangkan di rasio lebih dari 600 kali. Sederhananya, itu artinya Anda membayar harga yang sama sekali nggak nyambung dengan pendapatan real perusahaan, apalagi kalau dibandingin sama rata-rata sektornya. Nah, kalau ada satu slide yang bisa merangkum seluruh cerita ini, inilah dia, ini inti dari analisis kita. Di satu sisi ada harga pasar yang didorong oleh spekulasi dan euforia. Di sisi lain ada nilai fundamental perusahaan yang sudah dihitung. Kesenjangannya jauh banget. Jadi setelah semua ini, gimana nasib padi sekarang? Dan yang lebih penting lagi, gimana nasib puluhan ribu investor baru yang terlanjur membeli ceritanya, bukan fundamentalnya? Dengan keluarnya smart money, perusahaan ini sekarang hampir seluruhnya dimiliki oleh investor publik. Coba bayangkan, nggak ada satupun pemegang saham pengendali yang tersisa untuk mengarahkan kapal ini. Masa depan perusahaan sekarang bergantung pada aksi penggalangan dana. Perusahaan ini pada dasarnya meminta basis investor yang sama, yang sekarang terpecah-pecah ini, untuk menyuntikkan lebih banyak modal supaya perusahaan bisa tetap jalan. Dan inilah dilema utamanya. Tanpa nahkoda, apakah ribuan investor ini mau mendanai masa depannya? Atau apakah kapal ini hanya akan terombang-ambing tanpa arah? Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran akhir yang penting.
Selalu ingat untuk membedakan antara cerita yang bagus dan investasi yang bagus.